Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao berdiri di tengah medan perang. Garis demi garis energi keberuntungan meningkat, menenggelamkannya di dalam dan mencegah semua teknik mencemari tubuhnya. Banyak formasi diaktifkan di sekitar mereka, dan fluktuasi intens beriak keluar. Setiap inci ruang dipenuhi dengan simbol dewa, benar-benar menyegel tempat ini. Ekspresi penyihir itu menjadi serius. Dia secara naluriah mundur, dan setelah melihat sekeliling, alisnya sedikit mengernyit. Dia memiliki firasat yang sangat buruk dan berkata dengan lembut, "Batu kecil, apa yang kamu coba lakukan? Aku hanya takut Peri Yuchen mungkin mencoba melarikan diri, jadi aku menyegel tempat ini untuk perlindunganku." Shi Hao berkata dengan agak tenang. Pakaian putih Yuchen adalah dunia lain. Ketika dia mendengar ini, dia tertawa acuh tak acuh. Bibirnya sedikit melengkung, seolah-olah dia bukan tawanan dan malah merasa agak santai. Dia cukup puas dengan hasil ini. Penyihir itu menggertakkan giginya karena marah. Sebuah cahaya seperti mutiara berkedip keluar. "Shi Hao, kami selalu bekerja sama dengan baik. Apakah Anda benar-benar akan bergerak melawan saya hari ini?" "Bagaimana bisa? Kami berdua sangat terkoordinasi dengan baik, dan hubungan kami sangat baik sehingga kami bisa dibilang keluarga. Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan berbahaya." Shi Hao berkata dengan benar. "Pah, siapa yang sudah seperti keluarga denganmu?" Penyihir itu membuka mata surgawinya dan mengukur sekelilingnya. "Kau benar-benar membuatku merasa terluka. Apakah hubungan kita tidak cukup baik? Saya hanya menggunakan kiasan." Shi Hao tersenyum. 5 formasi menyala bersama. Dia percaya bahwa bahkan jika sekelompok ahli tertinggi mengambil tindakan, mereka masih tidak akan bisa membantai jalan keluar mereka. Shi Hao cepat dan bergerak untuk menangkap penyihir itu. Dia sangat licik, dan metodenya banyak. Kalau tidak, dia mungkin melarikan diri. Peri Yuchen tersenyum tipis. Bahkan sebagai tawanan dan dalam situasi seperti ini, baginya untuk tetap bisa tersenyum membuktikan ketenangan dan keadaan pikirannya saat ini. Dia benar-benar luar biasa. Ekspresi penyihir itu tidak menyenangkan. Dia menatap Shi Hao dan berkata, "Batu kecil, aku membantumu menangkap peri yang sangat cantik, dan memanggilnya gadis tercantik di dunia ini tidak akan terlalu jauh dari kebenaran, namun beginikah caramu memperlakukanku? Gadis ini belum menikahi Anda, namun Anda akan memihaknya? Itu benar-benar membuatku, sebagai temanmu, terluka. Jangan salah paham. Saya tidak menggunakan ini untuk berurusan dengan Anda. Saat ini, saya hanya ingin sedikit meneliti teknik penyembuhan surga serta berbagai transformasi naga sejati dan Phoenix abadi. Siapa di antara kalian berdua yang bisa mengajariku?" Shi Hao tampak terpaku untuk mendapatkan teknik yang berharga. Ada begitu banyak simbol sehingga tempat ini tampak seperti rasi bintang yang berkedip-kedip. Mereka memenuhi setiap inci tempat ini dan melindungi area ini, sehingga tidak mungkin bagi orang lain untuk menerobos. Pada saat yang sama, segel giok di atas kepala Shi Hao menjadi lebih mempesona. Bintik-bintik cahaya warna-warni terbang dan energi drakonik melonjak. Seolah-olah semua keberuntungan alami dari 9 langit dan bumi ke-10 dikumpulkan di sini untuk melindungi tuan mereka. Harus dikatakan bahwa di istana kekaisaran ini, jejak kaisar manusia adalah harta tertinggi yang bisa menekan segalanya. Itu berisi kekuatan suatu negara dan saat ini mendukungnya. Shi Hao, saya tidak mendapatkan misteri mendalam surga mending sekte. Jika Anda menginginkannya, maka kita masih harus bekerja sama dan berurusan dengan Yuchen. Kata penyihir itu. Kamu jelas mendapatkan hasil daoku,
namun kamu masih bertingkah seperti itu. Anda hanya tidak ingin membaginya dengan Shi Hao. Yu Chen menggelengkan kepalanya. Kedua wanita itu adalah dua mutiara yang tiada taranya. Mereka adalah keindahan paling menakjubkan dari 8 wilayah. Tidak hanya mereka cantik, mereka juga sangat kuat. Mereka memiliki kedalaman yang tidak bisa dilihat orang lain, dan saat ini, mereka berdiri di sisi yang berlawanan. Shi Hao, jika kamu menangkapnya, aku akan mengajarimu teknik yang berharga. Yu Chen tiba-tiba berbicara. Rambut hitamnya yang halus menari-nari, dan wajahnya yang sangat cantik menunjukkan ekspresi serius. Matanya yang cantik mengalir dengan cahaya. Apakah kamu serius? Wajah Shi Hao mengungkapkan senyum lebar. Bisakah aku melarikan diri dalam keadaan ini? Yu Chen menggerakkan tubuhnya yang ramping dan anggun. Gayanya bergerak saat dia mencapai sisinya untuk berdiri bersamanya. Yu Chen, kamu benar-benar penuh kebencian. Penyihir itu terkejut. Dia mengerutkan kening. Cahaya warna-warni berputar di dalam matanya. Kamu mencuri misteriku yang dalam, namun kamu tidak mau membaginya dengan Stone kecil, maka aku akan mengajarinya sendiri, jadi apa yang salah dengan itu? Yu Chen tersenyum. Yu Chen, kamu benar-benar tangguh. Demi mengalahkanku, kamu sebenarnya rela melangkah sejauh ini. Penyihir itu menghela nafas dan berkata, Penyihir, kita memiliki persahabatan yang begitu lama, jadi mengapa kamu tidak membantuku dan biarkan aku mengolah teknik Heaven Mending dan teknik lainnya? Lalu, aku akan melepaskanmu dan juga mewariskan teknik berharga ini padamu. Shi Hao mentransmisikan suara secara diam-diam dengan nada yang sangat tulus. Bulu mata penyihir itu sangat panjang. Saat ini, mereka terus bergerak. Bintik-bintik cahaya ilahi berkedip di dalam matanya yang indah. Batu kecil, kamu tidak percaya padaku? Saya benar-benar tidak mendapatkan kemampuan ilahinya. Saya percaya Anda, dan itulah mengapa saya ingin melakukannya seperti ini. Nanti, ketika saya mendapatkannya, saya akan mengajari mereka kepada Anda, kata Shi Hao. Pah, bocah busuk, kamu benar-benar berani bersekongkol melawanku. Saya benar-benar tidak cukup hati-hati dan akhirnya jatuh ke dalam rencana Anda. Penyihir itu mengatupkan giginya. Ekor rubah putih salju di belakangnya bergerak. Dia terlihat cantik dan agak manis. Shi Hao menyebabkan jejak berharga di atas kepalanya melepaskan energi drakonik. Formasi segera menjadi lebih kuat, dan fluktuasi menjadi lebih intens. Mereka berlapis di atas satu sama lain, membentuk penghalang cahaya yang benar-benar mengelilingi tempat ini. Lakukan gerakanmu dan tangkap dia. Karena aku tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa tinggal di sisimu, aku pasti tidak bisa menyakitimu. Semuanya demi membuatmu lebih kuat. Yu Chen berbicara. Penyihir, kita adalah teman lama. Mengapa Anda tidak membantu saya bermain saja? Shi Hao menghela nafas dan berkata, Kamu orang yang serakah. Anda bahkan berani mengambil keuntungan dari saya dan membuat jebakan terhadap saya. Aku salah membantumu. Penyihir itu mengungkapkan ketidakpuasannya. Tinjunya terkepal erat saat dia menatapnya. Kamu mengancamku dengan manik penekan dewa belum lama ini, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Yang saya minta Anda lakukan sekarang adalah memerankan sebuah drama. Shi Hao mentransmisikan suara. Hah, siapa yang kamu coba bodohi dengan metode itu? Anda hanya ingin saya mengikat tangan saya sendiri dan menunggu untuk ditangkap? Penyihir itu mundur. Seluruh tubuhnya bersinar, terutama manik-manik batu di telapak tangannya, yang meledak dengan pancaran cahaya yang sangat berharga. Manik-manik ini tidak bisa lebih sederhana dalam penampilan, tapi itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari kecil. Itu tampak seperti itu bisa bersinar untuk selamanya.
Formasi telah lama diaktifkan. Simbol menutupi tempat ini seperti bintang. Mereka ada di mana-mana dan sangat mempesona. Tempat ini dikunci, menekan penyihir. Tidak bagus, itu masih belum cukup. Jika Anda memiliki harta karun rahasia, cepatlah dan gunakan itu. Yu Chen berbicara. Dia benar-benar ingin menekan penyihir itu. Manik-manik batu membentuk penghalang cahaya, mengelilingi penyihir dan menghalangi semua simbol, tidak membiarkannya mendarat di tubuhnya. Selain itu, ketika dia mengangkat tangannya, manik-manik batu itu melepaskan untayan cahaya simbol yang terbang ke arah Shihao. Lebih dari 100 naga surgawi bergegas keluar dari jejak berharga dan berputar-putar di sekitar tubuhnya untuk memblokir pancaran simbol itu. Selain itu, Istana Kekaisaran bergetar dan lautan energi drakonik menyelimuti udara. Mereka semua berkonsentrasi padanya. Ini hanya laut batu giok, jadi bagaimana bisa begitu hebat? Penyihir itu tercengang. Tepat pada saat ini, dia melihat Shihao melepaskan pagoda tulang putih berkilau dari rambutnya. Dia segera menggigil ke dalam, dan manik-manik batu di telapak tangannya bersinar menembus formasi. Shihao sangat terkejut. Manik-manik ini terlalu kuat. Apa jenis latar belakang yang dimilikinya? Bahkan 5 formasi ilahi tidak bisa menghentikannya? Pagoda kecil, kamu masih tidak mengambil tindakan. Apakah kamu lupa janjimu dengan seorang teman lama? Penyihir itu tiba-tiba menunjukkan senyum tipis dan berbicara ke arah pagoda kecil setinggi 1 inci. Pagoda kecil putih bersih tetap tenang di dalam rambut Shihao. Itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Shihao mendesaknya, tetapi tetap membatu. Penyihir itu sangat anggun, seolah-olah dia adalah peri yang berjalan di atas riak. Dia mundur ke kejauhan seringan bulu dan melambai ke arah Shihao, berkata, "Anak muda, kamu masih belum cukup baik." Shihao tercengang. Pagoda kecil dan penyihir memiliki beberapa rahasia di antara mereka. Mustahil! Manik-manik batu itu ditinggalkan oleh seorang teman lama bertahun-tahun yang lalu. Saya sebelumnya berjanji untuk tidak pernah menyakiti orang yang memegangnya untuk generasi selanjutnya yang menggunakan manik-manik itu. Pagoda kecil itu berbicara. Tampaknya sedikit frustrasi dan kesepian. Ini, Shihao terdiam. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sepertinya kita benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Lihat, bahkan artefak magis kita memiliki beberapa koneksi. Hah, kamu baru saja berkomplot melawanku, namun kamu masih berani mengatakan sesuatu seperti ini." Penyihir itu menatapnya dengan jijik. "Kamu berani mengatakan bahwa kamu akan menekanku dengan manik penekan dewa saat kita berada di dalam kesadaran Yu Chen. Jika bukan karena Anda merasa khawatir, Anda pasti sudah mengambil tindakan sejak lama." Shihao melengkungkan bibirnya. Dengan ini, dia mengklaim bahwa mereka genap. Kulit penyihir itu sama tebalnya dengan kulit Shihao sehingga dia secara alami tidak akan mengaku telah menekannya. Dia terus menuntut kompensasi. "Kamar selir kekaisaran ini adalah hadiahku untukmu selama kamu mau tinggal." Shihao berkata sambil tertawa nakal. "Pah, saya sudah mengatakan sejak lama bahwa Anda bukan tipe saya. Lain kali, aku pasti akan memukulmu." Penyihir itu sangat berhati-hati. Dia menggerakkan ekornya yang seputih salju dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat dia bergegas keluar dari istana kekaisaran. Sementara itu, pagoda kecil itu juga menghilang, mengikutinya. Dengan desahan, ia ingin memahami situasinya. Pagoda bodoh tanpa kesetiaan. Pagoda pengkhianat, teriak Shihao. "Anak muda, kamu harus terus bekerja keras. Anda masih menjadi bagian dari proyek pengasuhan saya." Di luar istana, penyihir itu tertawa dan kemudian menghilang. "Sudah lama saya katakan bahwa dia sangat berbahaya. Kali ini,
kamu tidak jatuh ke dalam rencananya, tetapi lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu, kata Yu Chen. Dia cukup menyesal karena mereka tidak bisa membuat penyihir itu tetap tinggal. Dia berkilau seperti batu giok dan kecantikan yang luar biasa. Jenis kecantikan ini milik surga, dan jenis sikap acuh tak acuh dan keterpisahan itu dipelihara setelahnya. Seluruh keberadaannya begitu murni sehingga tidak bisa dihujat. Tentu saja, ini tidak berguna melawan Shi Hao. Dia menepi peri di sisinya dan berkata, "Istri masa depan, ajari aku beberapa teknik yang berharga." Yu Chen dibiarkan tak berdaya. Di depan orang lain, temperamennya yang jauh akan membuat orang lain memperlakukannya dengan sangat hormat, dan tidak ada dari mereka yang berani bertindak seperti ini. Sayangnya, orang di depannya ini berkulit terlalu tebal. Meskipun dia tidak merasa sedih atau takut, dia masih merasa sulit untuk tenang dalam hati. Mungkinkah dia benar-benar akan jatuh di sini? Shi Hao mengumpulkan jejak berharga dan membiarkan formasi menjadi tenang. Dia dan Yu Chen berjalan berkeliling dan memasuki istana surgawi pusat. Shi Ziling dan istrinya sama-sama kembali dari mengunjungi teman lama. Mereka berdua merasa agak terpenuhi. Setelah meninggalkan Stone Country selama bertahun-tahun, bisa bertemu kembali dengan teman-teman lama mereka memiliki jenis kegembiraan dan emosi reuni. However, ini, ketika mereka melihat Yu Chen, suami dan istri itu tercengang. Kemudian, mereka merasa sangat tercengang. Gadis ini terlalu cantik, kecantikan yang sulit dilihat seumur hidup. Dia seperti seseorang yang baru saja keluar dari gulungan lukisan. Bahkan Qin Hao secara mengejutkan tidak berbalik dan menilainya. Meskipun kulit Shi Hao sangat tebal, dia tidak berani berbicara sembarangan di depan wajah orang tuanya. Jika ada orang lain yang bertanya, dia pasti akan mengatakan bahwa ini adalah istrinya yang sedang mengandung. "Ini adalah tawanan yang saya tangkap," katanya agak malu. Peri Yu Chen sangat cerdas, dengan cepat memahami identitas suami dan istri paruh baya di sini. Matanya menyala. Dia dengan sopan berjalan untuk memberikan penghormatan. Sepasang suami istri itu berseru kagum pada kecantikannya. Kemudian, mereka bertanya kepada Shi Hao apa identitasnya. "Apa?" "Peri surga mending sekte." Shi Ziling sangat terkejut sehingga dia tampak sedikit linglung. Putra sulungnya sendiri benar-benar memiliki keterampilan. Dia bahkan menangkap wanita suci sekte besar yang abadi. Penglihatannya sangat tangguh, jadi dia secara alami melihat sedikit kecanggungan putra sulungnya dan menangkap sesuatu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Sekte mending surga. Yu Chen. Setelah mengetahui identitasnya, Qin Yining agak bingung kata-kata. Kemudian, matanya menyala, mengungkapkan senyum cemerlang. Meskipun dia sudah menjadi seorang ibu, dia masih sangat cantik. "Dirimu yang terhormat adalah wanita suci Qin Yining." Mata Yu Chen bersinar dengan sedikit cahaya dan menjadi lebih hormat. Selain itu, dia menunjukkan jenis keintiman dan rasa hormat. Sebelum dia ditangkap, dia sudah lama memikirkan berbagai hal dengan hati-hati. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Ibu Shi Hao adalah wanita suci alam yang lebih tinggi dari gunung abadi. Dia bersekongkol melawan di alam bawah, dan kecelakaan terjadi. "Apakah kamu bayi perempuan yang menciptakan banyak tanda ajaib saat lahir?" Yang membuat matahari surgawi kehilangan cahayanya dan bintang-bintang bersinar sangat terang. Semakin Qin Yining memandang Yu Chen, semakin dekat dan semakin puas perasaannya. "Senior, kamu tahu tentang aku." Yu Chen mengungkapkan senyum tipis yang sedikit berbeda dari biasanya. "Bagaimana mungkin aku tidak mendengar tentangmu? Sebelum saya turun ke alam bawah, saya kebetulan mendengar tentang hal-hal ini. Aku bahkan pergi ke Heaven Mending Sek sebelumnya hanya untuk melihatmu. Kamu benar-benar anak perempuan yang suci dan diberkati."
Qin Yining menepikan tangan Yu Chen. Dirimu yang terhormat, wanita suci, juga mempesona saat itu. Saya juga mendengar banyak legenda tentang Anda. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Semakin banyak Yu Chen tersenyum, semakin manis penampilannya. Dia mulai mengobrol dengan gembira dengan Ibu Shihao. Wajah Shihao benar-benar tertekan. Dia benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana bisa seorang tawanan merasa sedekat ini? Itu membuatnya merasa sedikit malu. However, bagaimana kamu bisa memperlakukan Yu Chen dengan begitu kasar? Mengapa Anda tidak bergegas dan menebus kesalahan? Qin Yining menjentikkan dahinya dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Temperamen Yu Chen luar biasa dan sangat indah. Dia mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan Qin Yining dan lebih dekat dengannya. Ketika dia melirik Shihao, dia secara tidak sengaja memiliki senyum tipis di sudut matanya dan ujung alisnya. Ibu, Shihao bingung. Hubungan Heaven Mending Sek dan Immortal Mountain cukup baik. Yu Chen tersenyum manis. Dia cocok dengan Qin Yining, dan mereka berdua menjadi sangat dekat. Dia sekarang merasa bahwa dengan hubungan antara dua sekte, dia seharusnya bisa membebaskan dirinya sekarang. However, di masa depan, kamu tidak bisa menggertak Yu Chen. Qin Yining memelototi Shihao. Kapan aku pernah melakukan itu? Shihao tidak mau menerima ini. Mungkinkah dia benar-benar harus melepaskan peri Yu Chen? Alis Yu Chen yang hitam legam mengendur, memperlihatkan senyum tipis. Dia melirik Shihao, merasa semakin nyaman. Pada saat itu, suasana hatinya terasa seperti segera menjadi lebih cerah. Senyumnya menjadi semakin manis. Dia memegang lengan Qin Yining, dan ketika mereka berdiskusi dan tersenyum, dia seperti anak manja yang berbicara dengan senior, menyelesaikan penampilan dan karakternya sebelumnya. Qin Yining mengangguk dan berkata sambil tersenyum, however, ketika kalian berdua menikah, kalian pasti harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Aku dan Yu Chen adalah roh yang sama, dan aku sangat menyukainya. Mengapa kita tidak mengadakan upacara pernikahan sedikit lebih cepat? Ya. Senyum Yu Chen langsung membeku. Mengapa dia akhirnya mendengar kalimat ini? Shihao juga menatap kosong. Ketika dia melihat cahaya cerdas di mata ibunya yang bersinar dengan pancaran yang luar biasa, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia katakan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.